Nah, ini kombinasi tekstur puding dan bolunya menarik ya. Gurih, wangi, dan tiap lapisannya ini menempel dengan baik. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin puding lapis Surabaya ya, yang mengkombinasikan antara cake atau bolu dan juga agar-agar. Tapi kalau misal kalian mau yang lebih praktis, nggak mau pakai cake-nya ya, mau cuman pakai agar-agarnya doang, ini juga pastinya bisa banget ya. Akan tetap penuh rasa dan juga enak. Dan hari ini kita akan menggunakan krim cafe dari Kapal Api. Terus pas banget, bentar lagi bulan Ramadan, jadi hidangan ini juga bisa banget untuk menjadi menu buka puasa. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini kita akan bikin 3 layer ya. Yang pertama ini cake-nya atau bolunya, yang dimana kalau kalian mau skip juga nggak apa-apa, jadinya bikinnya nanti yang agar-agarnya doang. Untuk cake-nya kita akan perlu telur, gula, ini aku gunakan juga SP sebagai emulsifier, tapi kalau kalian nggak ada, mau bikin ini tetap bisa ya, nanti perhatikan aja teksturnya. Margarin cair, tepung terigu, garam, perisa vanila, dan aku akan tambahkan juga krim cafe untuk menambah creamy dan juga aroma wanginya. Lalu untuk lapisan kedua ini untuk puding coklatnya, bahan dasarnya kalian bisa gunakan susu coklat kemasan yang udah manis, atau bisa juga menggunakan serbuk coklat yang diseduh sama air ya. Biasanya itu juga udah manis, makanya di sini aku nggak tambah gula. Tapi kalau kalian mau tambah gula itu juga silahkan. Nah, supaya lebih berasa lagi coklatnya, lebih pekat, teksturnya juga lebih silky, aku tambahkan ini coklat compound, atau kalian bisa juga pakai confiture. Kalau nggak ada, bisa juga ditambahkan coklat bubuk aja ya, nanti manisnya tinggal disesuaikan. Lalu untuk agarnya, di sini aku menggunakan setengah bungkus agar-agar dan juga setengah bungkus jelly powder. Itu supaya si teksturnya lebih menarik. Tapi kalau kalian nggak mau dicampur, misalnya cuma mau pakai agar-agar aja boleh ya, pakainya nanti 1 bungkus. Nanti kita akan perlu sedikit garam dan juga krim cafe dari Kapal Api. Lalu lapisan terakhir ini untuk yang lapisan kuning, di sini kita akan gunakan susu polos ya, susu yang belum manis ini. Jadi nanti kita pasti akan tambahkan gula, lalu ada telur, margarin cair, agar-agarnya sama, aku campur agar-agar powder dan juga jelly powder, perisa vanila, sedikit garam, dan juga krim cafe dari Kapal Api. Oh ya, terakhir aku akan pakai agar-agar polos yang nanti kita akan masak dengan air. Ini fungsinya sebagai lem untuk bolunya nempel ke lapisan puding. Oke, pertama kita akan bikin dulu untuk cake-nya. Oh ya, sebelum kita mulai ngadon, ini pastikan ovennya udah kita panaskan dulu di 165 derajat. Pertama, kita akan siapkan mangkuk, pastikan cukup besar ya, supaya enak ngaduknya. Kita akan campur dengan gula pasir dan juga SP. Nah, SP ini fungsinya dia supaya ngebantu dari telur, gula, cairan, dan lain-lain, dia teremulsified atau menyatu dengan baik ya. Kalau nggak ada, di skip aja nggak apa-apa, cukup telur dan juga gula. Kalau udah, kita ini akan kocok di kecepatan sedang menggunakan mixer pastinya. Dan ini perlu kecepatannya tuh stabil dan nggak boleh terlalu kenceng juga ya. Ini perlu bersabar sekitar 8-10 menit kita aduknya. Nah, ini udah mulai pucat, tapi kita masih harus terus kocok sampai konsistensinya seperti ini nih. Nah, dia ini agak kaku, dan kalau misalnya kita puterin kayak gini, kalian bisa lihat ya, jejaknya itu udah sangat-sangat jelas. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita siapkan bahan keringnya ya. Di sini ada tepung terigu, dan aku akan campur juga dengan krim cafe dari Kapal Api. Krim cafe ini merupakan creamer serbaguna, tidak hanya berfungsi untuk creamer kopi, tetapi sebagai bahan masakan untuk makanan dan juga minuman manis. Dan krim cafe ini juga low sodium loh. Ini aku pakai sekitar 1 sendok makan munjung atau 10 gram. Terus juga ini aku tambahin garam. By the way, kalau garam tadi mau dimasukin pada saat ngocok telur juga itu bisa ya. Terus kita akan saring bahan keringnya ini supaya memastikan tidak ada gumpalan. Kalau udah, tinggal kita aduk aja. Nah, ini untuk ngaduknya kita akan default dari tengah lalu samping-sampingnya seperti ini sambil gerakannya seperti diangkat. Nah, kalau udah, untuk bahan cairnya kita bisa langsung masukin atau bisa juga dicampur dulu, mulai dari margarin cair, susu, dan juga vanilla ekstrak. Terus tinggal kita campur, kita akan fold lagi ya secara perlahan.
Nah, di sini aku udah siapin loyang 20 kali 20 cm yang nanti kita akan jadikan cetakan si pudingnya ini. Dan aku alasi dengan baking paper yang udah aku oles minyak ya, supaya dia nempel ke permukaan bawah loyangnya ini. Tinggal kita masukin aja, diratakan sedikit, kita banting kurang lebih 2 kali, jangan kebanyakan juga, dan tinggal dipanggang di 165 derajat kurang lebih 15-20 menit. Ini kan kita bikin cake-nya tipis, nah dia pasti cepat matang. Tapi selain matang, kita juga perlu permukaan atas kuenya ini dia kering ya. Jadinya nanti bentuknya akan lebih kokoh juga. Oh ya, buat kalian yang mau pakai kukusan juga pastinya bisa ya. Tapi kadang kalau pakai kukusan tuh suka permukaannya nggak rata. Jadi nanti ketika sudah matang, mungkin kita harus manual. Kita trim menggunakan pisau supaya permukaannya rata. Oke, ini udah matang. Nah, kalau udah, ini kita akan keluarin ya dengan cara pakai pisau pinggiran-pinggiran ini kita akan potong. Lalu kita akan sisihkan dulu ya, nanti kita akan taruh di paling atas. Lalu selanjutnya ini kita akan bikin lapisan kuningnya dulu. Oke, pertama ini kita akan panasin dulu susunya ya, supaya nanti kita nggak usah kebanyakan ngaduk. Untuk telurnya ini kita akan taruh di tempat terpisah ya, kita campur mulai dari telurnya, mentega cair, dan juga gula. Ini kita akan aduk rata. Nah, kita balik lagi ke susunya. Kita akan campur dengan jelly powder, agar powder, garam, ekstrak vanila. Lalu kita akan aduk. Terus ini kita panasinnya cukup sampai panas, jangan sampai mendidih. Nah, ini dengan mencampur jelly powder dan juga agar powder, nanti tuh teksturnya tuh jadi percampuran antara agar tapi dia tetap dapat bouncy atau kenyal ya. Kalau agar tuh kan cenderung dia ngeset banget. Nah, kalau ditambah sama jelly powder dia tuh lebih bouncy. Jadi sesuai selera, kalau mau agar powder doang juga boleh. Kalau udah, matikan api dulu, baru kita akan masukkan campuran telur sambil diaduk terus. Ini tujuannya supaya nggak kerdel ya, atau supaya nggak pecah telurnya. Nggak ketinggalan, kita akan tambahkan juga krim cafe dari kapal api. Lalu kita akan masak. Karena ini menggunakan telur, jadi pastikan kita akan masak sampai telurnya dia matang pastinya ya. Nah, di sini kan aku pakainya kuning sama putih telur ya. Cuman kalau kalian yang agak sensitif sama aroma telur, boleh putih telurnya ini di skip. Jadi kalian hanya menggunakan kuning telurnya aja, plus nanti liquidnya diganti sama susu sekitar 60 ml gitu cukup. Terus selain itu, dengan kita menggunakan telur utuh, nanti teksturnya menurutku lebih menarik ya. Dia tuh kayak ada apa ya, kayak puding busa gitu. Cuman kita emang nggak dibikin mereng ya, dia lebih jadi ada tekstur. Oh, dia udah simmering sedikit. Jangan lupa apinya ini dikecilkan, karena kalau apinya terlalu panas nanti telurnya takutnya split. Untuk lapisan kuningnya ini aku akan tuang di loyang yang tadi kita pakai untuk memanggang. Jangan lupa dilap bersih dulu ya. Lalu ini kita akan diamkan 7-10 menit, jangan kelamaan juga, karena kalau kelamaan nanti lapisan coklatnya takutnya malah lepas-lepas. Nah, ini udah sekitar 5 menit. Kita bisa mulai untuk bikin lapisan kedua, yaitu lapisan coklat. Kita akan set di api sedang, tuang susu coklatnya. Susu coklatnya ini bisa diganti dengan air yang kalian seduh dengan minuman rasa coklat ya. Pastikan minuman rasa coklatnya itu cukup banyak juga, supaya kalau kalian cobain tuh nggak hambar. Lalu kita masukin jelly powder sama agar powdernya ini, garam, dan juga krim cafe dari kapal api. Nah, krim cafe dari kapal api ini pastinya akan menambah aroma dan juga menambah rasa creamy yang akan bikin nanti pudingnya ini dia lebih legit rasanya. Terus sambil kita aduk, sambil kita masak. Kalau udah simmering kayak gini, tuh dia udah mendidih ya, kita aduk beberapa saat lagi. Dan terakhir ini aku mau masukkan coklat ya, boleh pakai dark coklat atau milk coklat yang compound, couverture, itu bisa banget. Atau sampai kalau lagi nggak ada tapi kalian mau bikin, bisa juga pakai coklat powder atau minuman serbuk sasetan coklat, itu kalian tinggal tambahin aja sampai rasanya udah oke. Terus kalau udah kayak gini juga ini kita bisa nyicipin sedikit, misalnya kurang manis atau kurang gurih. Tadi kan aku tambahin sedikit garam ya, fungsinya supaya si rasanya lebih keluar lagi. Sebelum tuang lapisan yang coklat, ini aku mau sayat-sayat sedikit puding yang kuning ya dengan ujung pisau. Ini tuh untuk membantu lapisannya nanti lebih nempel dengan baik. Oke, ini kan lapisan kuningnya dia atasnya doang yang ngeset ya, tengahnya belum. Nah, ini kita harus hati-hati tuangnya, jadi lebih baik kalau aku lebih suka pakai ladle kayak gini. Karena kalau kita tuang langsung dari panci, biasa yang area belum ngesetnya tuh dia nanti akan bergelombang gitu ya, karena kan pada saat kita tuang itu dia berat. Oke, kalau udah sekitar 7-8 menit, ini kita siapin untuk agar-agar polosnya.
agar-agar polosnya ini nanti fungsinya sebagai lem supaya cake-nya nanti nempel ke lapisan coklat. Terus kalau udah tinggal kita kasih aja sedikit banget. Ini aku bikin paling kurang lebih 100 ml juga, ini nggak habis. Dalam keadaan agar-agarnya masih cair, masih panas, ini harus langsung kita tempel sama cake-nya ya, supaya cake-nya dia akan nempel dengan baik. Kalau udah tinggal kita masukin aja ke dalam kulkas 1-2 jam untuk memastikan memang semuanya ngeset dengan baik dan juga dingin. Nah, biasa paling nikmat kalau makan puding itu dalam keadaan dingin. Ini rasanya benar-benar legit ya menurutku ya, dan juga kombinasi teksturnya pastinya menarik dari cake dan juga pudingnya. Dari lapisan coklat tadi kan kita pakai compound coklat ya, jadi memang coklatnya tuh berasa. Kalau yang lapisan kuning dia lebih creamy, pastinya lebih lembut dan juga wangi dari margarin ya, jadi beneran kayak puding tapi rasanya kayak cake gitu. Cara bikinnya juga mudah, jadi bisa banget nih buat kudapan spesial selama Ramadan. Terus kalau kalian mau ditambah saus fla juga itu pastinya cocok banget. Apalagi kalau saus fla kita siram biasanya di atas cake ya, di atas bolu. Nanti dia akan meresap, nah teksturnya juga itu akan berubah lagi, tapi sama-sama menarik. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek dan juga nyetok krim cafe dari Kapal Api ya. Kalian bisa dapatkan di supermarket ataupun di online store Kapal Api di Tokopedia. Untuk info lebih lengkap juga kalian bisa cek ke sosial medianya Kapal Api ya. Untuk link aku udah taruh di description box. Kalau recook, tag at Devina Hermawan @devispendy di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.